Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita punya cerita yang menarik banget loh. Cerita tentang gimana sebuah ide dari dunia ekonomi ternyata bisa jadi kunci buat menyelesaikan salah satu masalah lingkungan terbesar kita. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Ada dua masalah besar yang lagi kita hadapi. Yang pertama, soal tanah. Juga bayangin, para ilmuwan itu memperkirakan kalau tahun 2050 nanti, 90% lahan di planet kita ini bisa rusak. Ini bukan cuma soal tanah jadi gersang ya, ini ngomongin soal masa depan makanan kita, soal keseimbangan alam. Nah, masalah kedua, sampah. Kita semua tahu ini. Setiap tahun kita menghasilkan 3 miliar ton sampah padat. Kebayang nggak sih sebanyak apa itu? Jadi jelas ya, kita punya dua krisis raksasa. Tanah yang makin kritis dan sampah yang makin menggunung. Terus, gimana kalau ternyata solusi buat masalah yang satu justru ada di masalah yang satunya lagi? Nah, ini nih pertanyaan keren yang coba dijawab sama sekelompok peneliti. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Kenalin, ini dia solusinya. Namanya agak ribet, Carbon Porous Morphogenetic, atau kita sebut aja MGPC. Biar gampang, anggap aja ini semacam sponge super yang dibuat dari karbon. Karena dia porous, artinya punya banyak pori-pori kecil, dia jago banget buat menyerap dan menyimpan air plus nutrisi. Penting banget buat tanah kan? Dan yang paling keren, bahan baku buat bikin sponge super ini bukan barang mahal atau langka. Justru sebaliknya, para peneliti ini pakai 8 macam sampah yang biasa kita lihat. Ya, kayak jerami padi, serbu gergaji, sampai limbah pabrik kertas. Prosesnya sendiri ada 3 langkah utama. Sampahnya itu dipanggang tanpa oksigen, terus dipanaskan lagi di suhu super tinggi pakai bahan kimia biar pori-porinya kebuka. Dan terakhir dibersihkan sampai jadi bubuk karbon canggih. Nah, ini dia suasana di dalam labnya. Kelihatan kan, ini bukan main-main. Prosesnya butuh ketelitian tinggi. Setiap sampel disiapkan dan diuji dengan cermat. Benar-benar proses mengubah sesuatu yang tadinya sampah jadi harta karun. Oke, kedengarannya hebat ya. Tapi tunggu dulu. Proses ini ternyata nggak cuma menghasilkan satu solusi, tapi malah memunculkan satu masalah baru yang cukup rumit. Jadi hasilnya itu bukan satu jenis MGPC, tapi ada 64 jenis yang berbeda. Masing-masing dibuat dari sampah yang beda, atau pakai bahan kimia aktivator yang beda juga. Nah, ini dia dilemanya. Dari 64 pilihan ini, mana yang paling bagus buat memperbaiki tanah dan menyimpan air? Nggak bisa asal pilih, soalnya tiap sampel punya karakter sendiri-sendiri, kayak luas permukaan atau ukuran pori-porinya. Membandingkannya satu-satu secara manual, susah banget. Jadi, gimana caranya nentuin juaranya dari 64 kandidat ini? Nah, disinilah para peneliti ini melakukan lompatan jenius. Mereka pakai sebuah alat bantu yang sama sekali nggak terduga yang dipinjam dari dunia ekonomi. Yap, mereka pakai yang namanya teori permainan atau game theory. Ini adalah cara berpikir yang biasanya dipakai buat nyari keputusan terbaik pas ada banyak faktor yang saling bentrok. Pas banget kan buat kasus ini? Kalau kita lihat di diagram ini, alurnya jadi jelas banget. Dari limbah di atas, diolah jadi banyak sampel. Nah, di tengah-tengah itulah kuncinya, teori permainan. Dia bertindak kayak wasit super canggih yang secara objektif nentuin mana sampel yang paling jago dari semua aspek. Lebih detailnya lagi, mereka pakai sebuah algoritma yang pada dasarnya bikin semacam turnamen. Jadi semua sampel itu diadu, 1 lawan 1. Aturan mainnya begini. Ke-64 sampel itu bertanding satu sama lain dalam sistem round robin, jadi semua ketemu semua. Pemenangnya di setiap pertandingan itu ditentukan dari 12 kriteria penting, misalnya siapa yang luas permukaannya paling besar, volume porinya paling bagus, dan seterusnya. Sampel yang menang paling banyak pertandingan, dialah juaranya. Dan setelah semua pertandingan selesai, algoritma ini akhirnya ngasih hasil yang sangat jelas. Jadi siapa pemenangnya? Ternyata, turnamen ini menyisakan 5 finalis teratas. Dan ada satu kesamaan yang menarik banget di antara mereka semua. Kelimanya itu pakai aktivator kimia yang sama, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Ini nunjukin kalau KOH ini emang jago banget buat bikin pori-pori super kecil di karbon, yang bikin daya serapnya jadi tinggi. Tapi dari kelima finalis ini, ada satu yang benar-benar jadi juara sejati. Dan juaranya adalah MGPC yang terbuat dari jerami padi.
Kok bisa dia yang menang? Kuncinya ada di luas permukaan spesifiknya yang luar biasa besar. Ini adalah ukuran utama yang menentukan seberapa jago dia menahan air dan nutrisi. Biar kebayang ya, luas permukaan dari 1 gram bubuk ini aja setara dengan 4 lapangan tenis. 4 lapangan tenis. Bayangin kekuatan serap sebesar itu ada di dalam sejumput bahan yang bisa kita pegang. Oke, jadi yang menang memang karbon dari jerami padi. Tapi yang perlu kita ingat, inovasi terbesarnya di sini sebenarnya bukan materialnya itu sendiri, tapi caranya, metodenya. Kenapa ini penting? Karena metode ini ngasih kita semacam peta jalan yang ilmiah dan bisa diulang buat milih bahan terbaik untuk tugas tertentu. Ini cara baru yang super efektif buat ngubah sampah yang tadinya nggak ada nilainya jadi produk berteknologi tinggi. Dan tentunya ngasih harapan baru buat pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau dengan permainan yang tepat kita bisa mengubah jerami jadi sehebat ini, kira-kira sampah apa lagi ya yang bisa kita sulap jadi sesuatu yang luar biasa?